Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Fauzia, NIM 200401606. Pada kesempatan UAS Filsafat Barat ini, saya mengambil tema terorisme. Apa itu terorisme? Di Indonesia, sejumlah mengangkat pemberitahuan Mujahidin Indonesia Timur, kelompok teroris yang diduga membantai satu keluarga di Segi. Pasca tanggal 9 bulan 11, terorisme acap diasosiasikan. Tapi apa sih sebenarnya terorisme itu? Kata terorisme pertama kali diserap bahasa Eropa setelah revolusi Pancasila 1789. Dulu kata itu diartikan sebagai sistem atau aturan teror, karena pemerintahan Perancis pasca revolusi memaksakan aturan baru keluarganya. Tapi definisi itu berubah dengan seiringnya waktu, mulai dikaitkan dengan pembunuhan kepala negara pada abad ke-19, lalu mengubah target menjadi warga sipil pada dekade 1970-an, hingga mulai lekat dengan ekstremisme Islam dan perlawanan terhadap Barat pada 1980 sampai 90-an. Terorisme bukanlah ideologi, melainkan alat atau taktik untuk mencapai tujuan, diantaranya tujuan ideologis. Terorisme menjadi suatu ancaman nyata masyarakat saat ini. Aksi teror menyasar sebagai tempat dan kalangan, mulai dari tempat hiburan, restoran, hotel, tempat ibadah, dan keamanan pos penjagaan. Polisi sekalipun tidak luput menjadi sasaran. Terorisme juga menyasar berbagai daerah, tidak hanya kota-kota besar seperti Denpasar dan Jakarta saja, bahkan kota-kota seperti Cirebon dan Solo juga tempat sasaran para teroris. Terorisme seperti benih tanaman yang sudah ditanam dan berhasil tumbuh di berbagai tempat. Oleh karena itu perlu menjadi perhatian besar bahwa kini bukan lagi ancaman keamanan nasional, keamanan kota saja, namun lebih jauh menjadi ancaman nyata seluruh masyarakat di setiap wilayah perkotaan, bahkan kota-kota kecil. Belakangan ini diketahui bahwa kecenderungan aksi teror di Indonesia mengarahkan sasarannya di wilayah perkotaan, baik kota-kota besar ataupun kota-kota kecil. Lebih dari itu, diketahui pula beberapa kota juga menjadi basis kelompok dan jaringan teroris seperti kota Solo, Cirebon, dan bahkan Jakarta. Hal tersebut terbukti dengan penangkapan para terduga teroris di kota-kota tersebut oleh aparat kepolisian. Fakta tersebut menjadi menarik untuk dikaji lebih dalam, mengapa wilayah tidak menjadi saja menjadi sasaran aksi, bahkan menjadi tempat nyaman bagi mereka menyebarkan ideologi hingga dapat dengan leluasa merekrut anggota-anggota baru. Untuk itu, karya ini merupakan karya untuk dapat menguak di balik resolusi di perkotaan serta pemandangan bagi masyarakat perkotaan. Generasi pertama anti-positisme Welmer dalam teori kritis masyarakat 1969, Albert Welmer mengumumkan kritik terhadap asumsi positif dalam studi masyarakat. Melanjutkan dari perspektif teori kritis dan trauma Herkimer dan Adorno, Welmer mencela pelakukan positisme oleh ilmu sosial Bourdieu. Tapi mungkin lebih mengejutkan, dia hanya menguji kritik ini ke sistem Marx juga. Mungkin Marxisme sendiri menawarkan pernyataan paling mengesankan dari perkiraan sekolah Frankfurt dari fungsinya dan pentingnya kapan dalam artikelnya tentang teori tradisional dan kritis. Dia bergabung dengan masalah ilmu Bourdieu dan kesalahpahaman objektivitasnya sendiri. Saya menunjukkan dengan jelas bahwa konfrontasi antara ilmu pengetahuan Bourdieu yang diarahkan oleh Marxis dan tradisional tidak bergerak saat itu menjadi rias abstraksi metodologis yang samar. Sejauh perdebatan tersebut berkaitan dengan metodologi, teori kritis lebih cenderung melihatnya sebagai cerminan hanya dari konflik sosial yang sebenarnya. Dorongan utama terhadap positivisme terdiri dari klaim bahwa positif terhadap pengaturan sosial sebagai tujuan dan faktual yang murni, padahal mereka membutuhkan interpretasi. Terlepas dari perilaku yang ketat, ilmuwan sosial pada umumnya tidak lagi menyebar stok fakta bahwa akses terhadap data penelitian yang diukur atau diamati dari penelitian ini diperoleh melalui media komunikasi.
tapi mereka melayang. Peran interpretasi selesai dengan penyediaan sarana akses terhadap data dan mungkin juga nilai heuristik untuk menemukan penjelasan. Selain itu, mereka akan mengklaim sains mereka status metodologis ilmu pengetahuan alam, dan karena itu adalah sains yang berhak dan bantuan hukum universal untuk menjelaskan dan memprediksi fenomena yang tidak biasa. Dan positivisme mengasumsikan bahwa nilai perspektif dapat disaring dalam persepsi fakta, sedangkan para ahli teori yang penting menjaga agar perspektif tidak terpisahkan dari persepsi. Proletar melihat dunia sosial berbeda dari bourgeois. Jadi apa itu sosial kritis? Untuk memulai hermeneutik menurut Welmer harus dilakukan dengan interpretasi makna dalam tindakan sosial. Telah ditunjukkan bahwa sosiologi penjelasan selalu merupakan sosiologi interpretatif, dan bahwa sosiologi interpretatif tidak hanya menjadi sosiologi subjektif penafsiran makna. Juga jelas bahwa kandungan empiris teori ilmiah sosial sangat proporsional dengan hubungan sejarah yang mereka dapatkan. Lebih lanjut, ilmu sosial kritis secara mendasar jika responis historis. Jadi interpretasi hermeneutik tidak dapat diekstraksi dari konteksnya yang historis. Mungkin hanya sekian dari saya, maaf bila banyak kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.